Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama yang kita hormati bersama guru kaulah, guru panjenengan sedaja Kiai Abdul Aziz, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi shihah wal afiyah. Tuan rumah Haji Muhammad Nur, mudah-mudahan rumah yang selalu dijadikan majelis ilmu ini menjadi saksi bagi beliau dan keluarga besarnya, pemberat amal ibadah bagi keluarga beliau. Hadirin pelanjut murid dari Syekh Thaha Ramadan, mudah-mudahan kita selalu nyambung dengan guru kita Syekh Thaha walaupun tidak bertemu secara jasad. Mudah-mudahan kita tetap saling mendoakan beliau Syekh Thaha Ramadan. Baik, pertama saya tadi mendengar pemaparan dari Kiai Abdul Aziz, teringat begini, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan begini, ada beberapa tingkatan manusia. Anak-anak itu sukanya bermain, mengkikeni, senang main, itu biasa, lumrah, anak kecil suka bermain. Ketika menginjak usia remaja, ketika dia mulai syahwat, ketika ada syahwat, maka kesenangannya orang sudah bukan bermain, kesenangan untuk dengan lawan jenisnya. Ketika menginjak dewasa lagi, usia 40 itu, kadang-kadang orang itu sudah senang terhadap jabatan duniawi, begitu. Tetapi ada golongan yang kemudian terakhir yang disebut oleh Imam Ghazali, itu adalah golongan yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang tertinggi. Maka seperti anak kecil, mungkin di mata anak kecil melihat orang kerjaannya menikah, mungkin anak kecil bilang begini, ini kok orang kok nggak suka bermain, ini kan bermain kan senang, kenapa kok dia menikah, begitu ya. Sama seperti kita ini, mungkin bagi orang yang hanya gemar mencari jabatan, majelis seperti ini mungkin tidak dianggap oleh mereka. Tapi ketahuilah seperti yang tadi disebutkan oleh Kiai Abdul Aziz, mereka nanti akan cemburu kepada orang-orang yang hadir kepada majelis ilmu seperti ini, karena tujuan kita memang untuk mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Kiai Abdul Aziz bahwasanya ada istilahnya pra dan prasirah ya, artinya sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita mengetahui dulu kondisi sebelum masyarakat, sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman yang kita sebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Maka di pemaparan yang di dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini, beliau mendahului dengan penjelasan bahwasanya apa hubungan agama Islam dengan agama-agama samawi. Jadi ada agama itu, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal agama Yahudi, agama Nasrani, itu adalah agama samawi. Apa hubungannya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama-agama samawi sebelumnya, agamanya Nabi Musa dan agamanya Nabi Isa?
disebutkan oleh beliau bahwasanya secara esensi akidah dari sejak Nabi Adam sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW itu semua nabi menyeru untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda apa? Adalah pensyariatannya. Syariatnya berbeda. Syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa berbeda. Syariatnya Nabi Musa itu dikenal dengan syariat yang keras. Jadi misalkan kalau baju terkena najis, di syariatnya Nabi Musa itu harus dipotong. Jadi kalau zaman sekarang ini nanti bajunya bolong-bolong semua karena kena najis langsung dipotong. Kalau kita enggak, kita dicuci. Di syariat Nabi Musa itu kalau mereka melakukan dosa, kadang-kadang untuk menghapus dosanya itu, untuk taubatnya adalah dengan membunuh dirinya. Jadi ketika Nabi Musa itu kan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kaumnya dibuat sesat oleh As-Samiri namanya. Si Samiri ini buat patung anak sapi yang akhirnya disembah oleh Bani Israel pada waktu itu. Ya. Jadi Samiri buat patung anak sapi disembah oleh Bani Israel pada waktu itu. Akhirnya sebagian kaumnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Itu ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina itu marah besar dan akhirnya hukumannya bagi orang-orang yang menyembah sapi itu kemudian dibunuh begitu ya. Jadi syariatnya keras. Kemudian datang syariat Nabi Isa itu juga berbeda dengan syariat Nabiullah Musa. Jadi begitu, syariatnya berbeda karena syariat itu disesuaikan dengan kondisi kaumnya. Yahudi itu kaumnya cengkal, Pak. Cengkal, kemudian merubah-rubah daripada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu dirubah, isinya banyak dirubah. Bahkan mereka itu menyembunyikan sifat Nabi yang akan diutus terakhir. Karena tahu nanti nabinya itu adalah Nabi Muhammad yang bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tetapi dari golongan Arab, dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi begitu. Jadi orang Yahudi keras sehingga syariatnya mereka keras. Kalau kita lihat sekarang, orang Yahudi itu dalam perihal halal itu lebih keras daripada orang Islam. Lebih keras ya. Makanya kita dengar mereka kadang-kadang bilang kalau sudah makan ikan tidak dicampur dengan daging sapi begitu. Bahkan kadang-kadang di kulkasnya itu tidak boleh dicampur, yang khusus laut, yang khusus daging begitu ya. Jadi syariatnya keras. Bahkan ada yang bilang orang Yahudi lebih dalam masalah tataran fikih itu lebih keras daripada syariatnya umat Islam ini. Sesuai dengan kondisinya. Umat Nasrani juga begitu, sesuai dengan kondisinya. Jadi, tapi umat-umat sebelum Islam itu hanya khusus diturunkan untuk jangka waktu tertentu dan kaum tertentu. Jadi agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel dan hanya ruang lingkup kecil itu, tidak kemudian disiapkan oleh Allah untuk menjadi agama sampai hari kiamat. Jadi agama Yahudi itu memang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala awalnya, tetapi kemudian mereka merubah-rubahnya sehingga ajarannya berubah. Termasuk ajaran dalam agama Kristen. Agama Kristen punya ajaran namanya Trinitas. Apakah benar Nabi Isa mengajarkan Trinitas? Tidak mungkin. Nabi Isa mengajarkan itu karena sumbernya sama. Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam hal akidah sama yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gak mungkin berbeda. Jadi yang membuat-buat mereka sendiri. Bahkan umat Kristen itu untuk menentukan Isa itu Tuhan atau tidak, mereka buat seminar besar. Jadi para pasturnya itu ketemu tahun berapa saya lupa itu. Jadi ada namanya Majma' Niki ya, di kitabnya itu ya. Ada sebuah perkumpulan seminar besar. Baru saat itu mereka sepakat bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan begitu. Jadi sebelumnya belum sepakat. Ini kok Tuhan disepakati. Tuhan disepakati ya. Itu agama Kristen gitu. Tapi agama yang dibawa Nabi Isa secara akidah itu sebenarnya sama dengan kita. Sejak turunnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara akidah sama, yaitu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah syariatnya. Syariat Islam. Kemudian
kemudian beliau menjelaskan bahwasanya orang Arab itu adalah keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tentunya mereka masih membawa ajaran-ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Termasuk ajarannya beliau yang mendirikan atau meninggikan Ka'bah, dibantu dengan Nabiullah Ismail. Ya. Ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa? Bukan makam ya, tapi adalah tapak kaki bekas Nabi Ibrahim ketika mengangkat batu. Jadi Nabi Ismail yang mencari batunya, Nabi Ibrahim yang mengangkat. Itu ada bekas kakinya beliau. Sampai sekarang itu ada. Itu ada Maqam Ibrahim. Jadi beliau yang meninggikan Baitullah itu. Nah, ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim ini terus masih dibawa oleh bangsa Arab, keturunan Nabiullah Ismail. Jadi mereka ada tawaf di Ka'bah, mereka ada wukuf di Arafah, mereka ada penyembelihan. Tetapi karena jarak antaranya Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim itu sangat lama, akhirnya mereka tersesat. Tersesatnya bagaimana? Ini ada cerita ya, namanya seseorang Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini suatu hari jalan-jalan, orang Mekah tetapi suatu hari jalan-jalan sampai di negeri namanya negeri Amalek. Nah, sampai di negeri Amalek ini, akhirnya Amr bin Luhai ini melihat orang-orang itu menyembah sebuah berhala. Ditanya, kamu nyembah apa? Oh, ini namanya Hubal. Namanya Hubal. Gimana itu nyembah Hubal? Oh, Hubal ini hebat. Kalau kami minta hujan, diturunkan hujan. Kalau kami minta pertolongan, diberi pertolongan. Oh, keren ya katanya Amr bin Luhai. Saya boleh minta satu enggak? Oh iya katanya. Akhirnya Amr bin Luhai ini bawa patung namanya Hubal, dibawa ke Mekah. Sejak saat itu di Mekah dimulai penyembahan berhala yang sebelumnya tidak pernah. Bagaimana? Akhirnya mereka mencampur adukkan ajaran Ibrahim yang sebenarnya tidak ada unsur syiriknya itu dengan sesuatu yang dibawa oleh kaum lain, seperti Amr bin Luhai yang dapat oleh Hubal ini ya. Hubal ini namanya berhala Pak ya, Hubal. Ya. Akhirnya mereka ketika tawaf nanti ada ya sambil kemudian ya ada Hubal, ada patung Hubal ditaruh di sekitar Ka'bah atau di antara Safa dan Marwah ditaruh patung-patungnya. Jadi mereka menambahi patung-patung yang nanti itu akan dihancurkan semua oleh baginda Nabi besar Muhammad ketika Fathu Makkah. Nah, patung-patung itu kemudian dibuat di sana, kemudian mereka menjadi syirik. Termasuk juga beberapa ritual yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim itu mereka rubah. Semisal tawaf di Ka'bah itu mereka kadang-kadang tawafnya dalam keadaan telanjang. Jadi telanjang karena menganggap tawaf itu harus dalam keadaan bersih, baju itu kotor atau bagaimana, jadi telanjang ya. Akhirnya ya terjadi penampakan ya, nggak bisa kita bayangkan ya, nggak bisa kita bayangkan kalau orang tawaf sambil telanjang ya. Akhirnya terlihat semua. Tapi memang Ka'bah itu luar biasa ya bapak-bapak. Jadi saya waktu ziarah haji itu ada yang haji bilang begini, saya itu di Mekah itu melihat orang cantik-cantik, tapi ketika tawaf dekat Ka'bah itu mata mancing katanya. Jadi nafsunya hilang katanya. Saya bilang sambil gurau, "Mbiyen mungkin nafsu nang aden Ka'bah cek tak usah haji." Jadi kan memang auranya Ka'bah itu sangat positif sekali. Jadi Ka'bah itu ketika tawaf memang tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita bersenggolan. Kalau dengan orang tua mungkin nggak ngefek, tapi kalau dengan orang Iran, orang Pakistan yang mencung-mencung itu ya mungkin yang muda-muda ya agak ngefek. Nah, itu keadaannya seperti itu. Dan posisi ketika kita tawaf itu, kalau sekarang kan baju ihram itu
diselempangkan separuh. Jadi bagian sini ini terbuka, bagian kanan atau kiri ya saya lupa. Itu rawan untuk kemudian bersenggolan dengan orang lain ya. Kalau dengan perempuan, kalau Anda syahwatnya tinggi kan bahaya itu. Nah, jadi memang di sana sudah tidak ada syahwat. Dan juga ini di luar konteks ini ya. Ketika kita di Baitullah itu bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan, kita bisa mengambil madhab yang lain, madhab Hanafi atau madhab Maliki. Karena dalam madhab Hanafi atau Maliki, asal tidak syahwat, persentuhan dengan laki-laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Artinya boleh jenengan kalau nanti umroh itu boleh sambil menggandeng istri, biar tidak pisah. Dan tidak batal wudhunya kalau Anda ittiba kepada Imam Malik atau Imam Hanafi pada waktu itu. Jadi kalau pakai Imam Syafi'i ketika tawaf, terus nyentuh istri, akhirnya batal wudhunya, harus wudhu yang posisinya jauh, tak remah-remah, tidak selesai. Tawafnya dapat 5, batal, akhirnya wudhu lagi. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim itu yang membangun Ka'bah yang kemudian menjadi syiar. Orang Arab pada waktu itu memuliakan semua peninggalan Nabiullah Ibrahim, tapi karena lamanya jarak antara Nabi Ibrahim, jadi kan begini, kenapa majelis ilmu seperti ini penting untuk diadakan? Karena orang kalau tidak ada yang mengajar itu akan tetap dalam kebodohannya. Tidak ada, dan efek dari kebodohan itu akan menimpa baik kepada orang yang soleh ataupun orang yang bermaksiat. Jadi majelis seperti ini bagus dalam artian orang yang mempunyai keilmuan itu harus berbagi ilmunya, harus amal ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak, membiarkan sesuatu yang salah di masyarakat itu, nanti kalau bala turun, itu yang menimpa bukan hanya menimpa kepada yang soleh, bukan hanya kepada yang bermaksiat, yang soleh pun kena. Jadi kalau kita ibaratkan misalkan orang yang menebang di daerah pegunungan, pohon-pohon itu yang ditebang, itu kan menyebabkan air ketika turun hujan tidak meresap lagi, akhirnya langsung longsor, banjir. Nah itu yang menebang mungkin sebagian orang, tapi efek yang terkena bisa semuanya. Rumah saya sampai kebanjiran dulu di Alam Hijau, saya nggak tahu penyebabnya apa. Rumah saya kebanjirannya, Pak Andri nih tahu. Akhirnya saya pindah ke rumah yang sekarang itu. Artinya apa? Kalau di masyarakat sudah tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, berbagi ilmunya, itu berbahaya. Dan ini tidak harus kita lakukan ketika sudah jadi ustadz. Saya bukan ustadz. Anda bisa Al-Fatihah dan mengajari orang yang tidak tahu Al-Fatihah, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar dan termasuk mengajarkan. Jadi nggak harus jadi ustadz. Saya pernah mendengar ya, kiai saya itu cerita, ada seorang supir bis. Itu ketika perjalanan tiba-tiba dia berhenti di depan masjid. Kemudian dia bilang begini, monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sholat silahkan turun, saya berikan waktu. Nah ini kan luar biasa seperti ini. Artinya walaupun dia seorang supir tapi punya kontribusi, tidak kemudian ya membiarkan saja, tidak memberikan kesempatan penumpangnya untuk sholat. Jadi itu masyarakat pada waktu itu lama jarak antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu, sehingga kebodohan merajalela di situ. Kita sebutkan kemarin, mereka membunuh anak perempuan, mereka menyembah berhala, mereka berzina, minum khamr dan lain-lain, berjudi, kemudian tatoyur, mengundi nasib. Itu sangat rendah sekali waktu itu di zaman jahiliyah itu ya. Jadi baginda Nabi itu termasuk orang yang beruntung, karena ayah beliau Abdullah itu pernah sudah dijadikan, jadi kakek beliau itu Abdul Muthalib itu pernah punya nadar, kalau saya nanti punya anak sampai 10 atau berapa gitu, anak saya yang terakhir, salah satu anak saya akan saya korbankan, akan saya sembelih. Akhirnya pergi ke tukang dukun, dikocok, keluar namanya Abdullah. Kaget deh, ini anak kesayangannya, gimana saya mau nyembelih anak kesayangan lagi. Dikocok lagi, anak panahnya, keluar Abdullah lagi. Dikocok lagi, keluar Abdullah lagi. Akhirnya bingung,
Akhirnya minta saran. Sekarang coba itu dikocok lagi, tapi setelah bingung ya, yang awalnya mau disembelih sudah ayah Nabi itu. Akhirnya dibuat pilihan satu Abdullah, di sini unta 100 gitu. Dikocok keluar nama Abdullah sampai keluar unta berapa gitu, apa 100 apa 200 yang akhirnya menyebabkan kakek Nabi itu menebus Abdullah itu dengan ratusan unta. Jadi sempat anaknya dijadikan begitu ya, mau disembelih ya. Kemudian terjadi kebodohan merajalela di kalangan orang Arab sehingga mereka tersesat ya. Ketersesatan mereka itu tapi bisa dimaklumi. Dalam artian begini, ada orang tersesat itu yang memang benar-benar tersesat karena disebabkan seperti bangsa Romawi, tersesat karena banyak harta ya. Akhirnya banyak harta. Orang banyak harta itu cobaannya banyak. Paling enggak akhirnya ya narkoba paling enggak ya beristri lagi kan gitu kalau orang kayak ya orang Romawi pada waktu itu seperti itu ya. Kesesatannya seperti itu, menjajah orang lain. Orang Persia juga seperti itu, akhirnya menyembah api, kemudian buat ajaran menyimpang, nikah dengan anak sendiri, nikah dengan ibu dan macam-macam. Tapi untuk kasus orang Arab, mereka jahiliyah, tapi jahiliyah yang disebutkan kebodohan murni. Masih ada sifat-sifat baik itu di kalangan orang Arab. Sifat baiknya apa? Misalkan dermawan. Orang Arab itu dermawan. Kalau kita kedatangan tamu, apa yang kita suguhkan di Indonesia? Kopi. Kalau tamunya jauh dikasih makan. Kalau nggak sempat buat makanan di dapur, paling dibelikan bakso, mie ayam. Full itu kan, mentok-mentok seperti itu ya. Tapi kalau di Mesir itu orang Arab, ada teman saya main ke rumahnya salah satu mahasiswa Al-Azhar, itu langsung disembelihkan ayam, disembelihkan bebek, jadi satu nampan besar itu. Jadi memang luar biasa kedermawanannya orang Arab. Jadi mereka dermawan, mereka kemudian setia kawan. Jadi nggak mau ada orang sukunya itu kemudian ditindas. Tapi kesetiakawanan ini yang kemudian menyebabkan salah kaprah. Karena terlalu setia kawan, akhirnya sering perang. Pokoknya nggak boleh kemudian salah satu sukunya itu dicederai. Mereka akan membalas, mereka akan membela, benar ataupun salah. Termasuk kasus ketika Nabi Muhammad itu di kisah sirah nanti ya. Pernah diboikot selama 3 tahun, Mbak. Diboikot selama 3 tahun di sebuah lembah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Tidak boleh berbisnis apapun dengan umat Islam yang ada pada waktu itu. Tidak boleh menikah dengan umat Islam yang kemudian pada waktu itu diboikot selama 3 tahun. Yang ikut diboikot itu siapa? Adalah pengikut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi juga ada keluarga besar Bani Hashim yang walaupun masih kafir ikut diboikot bersama Nabi. Masih kafir tapi ikut diboikot bersama. Kenapa? Karena mereka mengedepankan saya ingin membela Muhammad. Muhammad ini keluarga saya begitu. Akhirnya ikut diboikot. Mereka seperti itu. Jadi setia kawan, kemudian sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Jadi ketika diboikot itu Nabi Muhammad tidak boleh jual beli apapun. Misalkan ketika datang kafilah dagang, itu kemudian oleh Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa, pokoknya namanya Abu gitu. Itu bilang, tinggikan harga barang kalian kepada orang-orang yang diboikot itu. Akhirnya nggak bisa mampu beli, Pak. Selama 3 tahun mereka kelaparan, anak-anak menangis. Gitu. Karena mau beli pun nggak bisa, harganya dibuat mahal. Oleh pembesar Quraisy, kafir Quraisy pada waktu itu disuruh mahalkan gitu ya. Jadi ada sifat-sifat seperti itu, tapi karena saking membelanya terhadap suku sering perang gitu. Mereka punya sifat kehormatan, merasa dirinya tuh harus terhormat. Dari saking terhormatnya merasa terhina kalau yang lahir anaknya perempuan dan harus dibunuh gitu. Jadi saya pernah mendengar sebuah kisah. Itu katanya mereka itu kalau perjalanan itu selalu membawa 3 batu besar. 3 batu besar. Apa fungsinya? Yang pertama, barangkali nanti di perjalanan mau buat atana. Jadi dibuat tungku ya.
ya tungku, di bawahnya kayu. Atau siapa tahu ketika nanti di tengah perjalanan ada bayi perempuan lahir, mereka bantu untuk menghantam dengan batu itu biar cepat mati gitu ya. Jadi separah itu mereka pada, tapi jahiliyahnya itu sebab kebodohan saja, sebab kebodohan, tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Jadi masih ada sifat-sifat baik di kalangan orang Arab, kemuliaan, kemudian setia kawan, kemudian mereka pada waktu itu memang secara bahasa yang bagus ya, bahasa Arab waktu itu bahasa adalah bahasa yang paling bagus. Makanya nanti bahasanya penduduk surga itu katanya bahasa Arab. Jadi nggak usah khawatir nanti bisa ngomong sama Syekh Toha semua ini di sini. Wallahu a'lam apa benar nanti di surga pakai bahasa Arab. Jadi otomatis sudah, otomatis semuanya pakai bahasa Arab dan semuanya otomatis mudah gitu ya. Ya, jadi baik, sampai di mana tadi? Jadi lama diutusnya sampai diutusnya Nabi Muhammad. Tapi masih ada sebagian kecil golongan pada waktu itu yang masih beriman kepada seperti Nabi Ibrahim. Misalkan Rahib Bahiro itu masih tetap menganut agama tauhid ya. Termasuk juga Warokoh bin Naufal itu ya. Jadi ketika Nabi turun dari Gua Hiro itu kan datang kepada Warokoh. Warokoh itu termasuk sebagian, dia masuk agama Nasrani ya. Masuk agama Nasrani sebelum menyimpang gitu. Ada sebagian kecil yang seperti itu. Jadi ada sebagian kecil yang membenci kesyirikan. Termasuk Nabi Muhammad itu sampai beliau diangkat menjadi nabi itu nggak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad itu nggak pernah menyembah berhala karena memang fitrahnya beliau seperti itu. Tidak pernah menyembah berhala beliau. Jadi sampai diangkat menjadi nabi itu kan beliau berkontemplasi di Gua Hiro. Di akhir-akhir sebelum beliau diangkat menjadi, karena memang sudah merasa kehidupan orang Arab pada waktu itu sangat membingungkan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak pernah beliau itu menyembah berhala sampai diangkat oleh Nabi. Dan juga sebelum turun agama Islam itu memang sebagian kecil saja seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi, Rahib Bahiro, kemudian Warokoh bin Naufal yang tetap atas ajaran agama tauhid ya. Ini sudah setengah jam, alhamdulillah nyampe juga akhirnya ya. Jadi intinya dari sini mudah-mudahan nanti ada tambahan dari Kiai Abdul Aziz bahwasanya ajaran kita, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad itu adalah penerus dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, karena semuanya menyeru kepada tauhid, dan juga sebelum Islam datang memang sudah ada ajaran dari Nabiullah Ibrahim. Makanya kalau begitu kita tidak menjadi heran kenapa sekarang ajaran Islam itu masih ada tawaf, walaupun sudah dibersihkan dari unsur jahiliyahnya. Sudah tawaf, sudah pakai baju ihram. Kalau dulu orang jahiliyah tawafnya telanjang. Kemudian kenapa ada lempar jumroh, kemudian kenapa ada sa'i, kenapa ada wukuf di Arafah, banyak sekali ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian masih dilanjutkan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.